Nah, terkadang kita lebih sering disuguhkan dengan konten yang instan dan hal yang terlalu jauh gap-nya dari apa yang kita punya, teman-teman. Tanpa berpikir kembali bahwa itu hanyalah angan-angan semata, ya, baik dalam hal apapun. Nah, sama halnya dalam trading forex, terkadang kita hanya fokus pada profit, dan juga profit ya, dan berangan-angan akan untung besar ketika kita mulai trading. Nah, dan terkadang kita sering melihat di sosial media ya, terutama ada seorang trader yang bisa dapat income di $1.000 per hari hanya dengan duduk dan melihatin chart aja. Nah, di situ tanpa kita berpikir apakah itu benar atau hanya teks marketing aja nih, teman-teman. Nah, kadang kita suka terkecoh di konten-konten seperti itu. Nah, makanya di sini saya akan berbagi cara trading yang realistis supaya mindset kalian kebuka ya, dan tidak tergoda dengan hal yang cepat dan juga instan. Nah, jadi tuh kemarin ada yang bertanya kepada saya, Mas Rizal, kalau misalkan kita trading forex dengan modal $100, nah pertanyaannya apakah bisa? Jelas bisa, teman-teman. Jadi akan tetapi kita harus tahu resikonya ya. Jadi dalam suatu hal apapun pasti ada resikonya. Ketika kita kerja pun pasti ada resikonya. Entah itu di jalan, misalkan kita naik kendaraan kita mogok atau bannya bocor, kita kan nggak tahu ya. Pasti ada yang namanya resiko, teman. Jadi kalau misalkan kalian punya modal sebesar apapun, kalau misalkan kalian tidak memanajemen risiko yang baik ya, itu pasti ujung-ujungnya juga akan habis, teman-teman. Jadi di sini saya akan kasih strategi simple supaya trading kalian itu terukur dan juga terarah ya. Oke, selanjutnya juga kalian harus mempunyai target yang realistis. Kalau misalkan kalian punya modal di $100 ya, berarti kalian nggak bisa tuh berangan-angan pasti bisa nih dapat $1.000 dalam 1 bulan. Nah, itu sangat-sangat tidak realistis. Seperti itu, sama halnya kalau misalkan kalian punya penghasilan 5 juta, terus tiba-tiba pengen jalan-jalan ke Eropa, itu sangat tidak realistis, teman-teman. Sangat jauh gapnya. Kalau ditanya bisa, ya pasti bisa. Cuman kan butuh waktu ya untuk nabung dulu supaya kalian bisa jalan-jalan ke Eropa. Nah, sama halnya dengan trading juga. Nah, kalau misalkan kalian trading $100, walaupun kecil tapi konsisten, itu bisa jadi $1.000. Cuma kan butuh waktu dan proses yang lumayan panjang. Nah, jadi hal yang utama banget ya, yang harus kalian pahami itu di strategi money management. Kalau misalkan kalian punya modal $100, yang pertama kalian money manajemennya harus bagus dan juga ketat. Nah, berarti gimana caranya untuk kita memanajemen resiko kalau misalkan modal kita di $100? Pertama, gunakan resiko 1% per trading, teman. Caranya berarti resiko sama dengan $100 dikali 1%. Berarti resikonya di $1 ya. Nah, untuk lot size-nya kalian gunakan 0,01. Pergerakannya itu per pipsnya $0,1. Nah, kalau misalkan harga bergerak 10 pips, nah berarti kalian terkena stop loss di $1 ya. Jadi gunakan risiko 1% per trading. Berarti kalau misalkan $100 risikonya $1, teman-teman. Nah, ini adalah contohnya, teman. Jadi kalau misalkan kalian trading ya, misalkan ini di market Euro USD. Ketika kalian entry ya, gunakan stop loss, teman-teman. Ini termasuk dari money management. Karena ini entry posisi sell, jadi kita pasang stop lossnya di atas. Kita tinggal tarik aja ke atas. Nah, biasanya di sini ada keterangannya, teman-teman, berapa dolar gitu resikonya. Sama halnya kalau misalkan take profit, kita tinggal tarik aja ke bawah seperti itu ya. Oke, untuk rewardnya itu kalian bisa gunakan 1:1, 1:1,5, atau 1:2. Lalu selanjutnya kita hindari yang namanya overtrade, teman-teman ya. Gitu. Jadi kita gunakan trading plan atau posisi trade-nya itu 3 kali per hari gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan overtrade ya. Jadi kalau misalkan udah 3 kali ya, itu teman-teman harus di stop tradingnya. Nah, kalau misalkan overtrade, biasanya trading kita akan berantakan, teman-teman. Itu akan mengganggu ke psikologi trading kita. Jadi kalau misalkan udah 3 kali, udah ya, walaupun itu 3-tiganya terkena stop loss ya, nanti teman-teman bisa evaluasi gitu, ini kesalahannya di mana gitu ya, baru nanti kalian trading lagi di hari-hari berikutnya. Nah, lalu selanjutnya inilah tips strategi dari saya. Mungkin bisa kalian contoh juga kalau misalkan kalian trading dengan modal $100. Jadi yang pertama, kalian gunakan strategi multi time frame. Nah, ini udah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya cara menggunakan strateginya. Nah, berarti kalian lihat dulu ya market structure-nya atau trennya apakah sedang uptrend, downtrend, atau konsolidasi. Nah, kalian bisa lihat di time frame daily H4 dan H1 untuk melihat tren besarnya atau tren utamanya.
Lalu untuk entry posisi, kalau misalkan kalian punya modal di 100 US dollar, kalian gunakan time frame di M15 dan juga M5. Disarankan gunakan di M15 aja ya untuk entry posisinya. Selanjutnya, kalian gunakan strategi reversal. Nah, ini juga udah saya jelaskan juga di video sebelumnya, gimana caranya kita menggunakan strategi reversal ya. Terus kalian bisa entry di area support dan juga resisten. Ya udah saya jelaskan juga di video sebelumnya, dicek aja. Yang kedua, yang ketiga, kalian gunakan indikator tambahan, teman-teman. Itu supaya apa? Supaya analisanya lebih kuat dan juga lebih akurat. Jadi alasannya lebih jelas kenapa kalian entry posisi di market gitu ya. Ini sebagai contoh aja. Saya biasanya menggunakan indikator EMA50 dan juga RSI untuk indikator tambahannya. Lalu biasanya juga saya gunakan Bollinger Band dan Fibonacci ya. Nanti ini mah tinggal disesuaikan aja ya dengan strategi teman-teman. Nah, di sini juga saya mempunyai simulasi perkembangan modal ya. Jadi ini adalah perhitungan atau estimasi kalau misalkan modal kalian ingin berkembang ya. Ini adalah simulasinya teman-teman. Jadi kita kalau misalkan punya modal di 100 US dollar ya, ini kita berpikir secara realistis aja ya. Jadi kita nggak beriming-iming untung lebih besar dan cepat di waktu yang singkat ya. Kalau misalkan kalian modal di 100 US dollar, untuk target grow-nya atau pertumbuhan modal kalian tuh coba gunakan di waktu per bulan teman-teman ya. Contoh, kalian modal di 100 US dollar ya, berarti per bulannya biasanya saya gunakan di 10% teman-teman dalam waktu per bulan gitu. Kenapa per bulan? Karena supaya frame-nya lebih besar teman-teman. Kalau per bulan kan lebih enak gitu ya, gambarannya lebih besar. Berarti kalau saya misalkan 10% dari modal, itu kalian kurang lebih mendapatkan di 10 dolar. Nah berarti kalau saya misalkan per minggu, itu kalian cukup profit di 2,5% aja ya per minggu, atau sama dengan di 2,5 US dollar. Kalau misalkan per hari berarti kan 0,45% per hari atau di 0,45 dolar. Dengan modal 100 US dollar ya, kalau misalkan kalian grow di 10% per bulan, kalau dikalikan 1 tahun, itu kan keuntungan kalian di 120% ya. Jadi udah balik modal ya, udah untung gitu. Mungkin bisa dibandingkan dengan saham ya. Saham itu per tahunnya hanya 15-20% dari modal. Kalau misalkan kita punya mindset trading itu adalah investasi jangka panjang ya, kita cukup ambil untung sekecil mungkin ya, karena kita meminimalisasi resiko, tapi kita konsisten teman-teman, seperti itu ya. Oke, jadi sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nah, teman-teman jika ada masukan atau saran boleh langsung aja ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan di video saya berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.